Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my first content. Jadi ini adalah konten pertama aku di YouTube dan aku berkomitmen mulai hari ini aku bakalan sering upload konten yang bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan lupa dukung aku ya, klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Jadi di video kali ini aku bakalan share sesuatu yang sederhana. Tapi jujur, sesuatu yang sederhana inilah yang menyelamatkan hidup aku, menyelamatkan mental dan kewarasanku saat aku lagi down, lagi jatuh, ada di posisi terendah dalam hidup. Yap, journaling. Bukan journaling yang sekedar nulis, aku lagi sedih, aku lagi capek. Ini dia tips journaling dari aku, yang di aku itu benar-benar work untuk mendapatkan ketenangan, kejelasan, tracking diri aku sendiri dan kebiasaan baik dan buruk aku. Bahkan ngebantu aku untuk membuka jalan rezeki aku. Tonton sampai habis karena di akhir aku bakalan share format praktis untuk bisa kalian pakai langsung hari ini juga untuk mulai journaling. Banyak orang yang udah ngelakuin journaling even bertahun-tahun tapi hidupnya tetap sama atau tetap stuck di situ-situ aja. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka itu cuma nulis emosi tanpa mengolahnya. Journaling itu sebenarnya adalah jembatan untuk kita menentukan agar hidup kita lebih terarah, lebih teratur gitu. Kalau kalian cuman sekedar nulis, aku lagi capek, aku lagi sedih, bingung, stres, ya oke, itu bagus, itu adalah langkah awal untuk nulis journaling. Tapi kebanyakan adalah mereka stuck sampai di situ. Kalau kalian cuman berhenti sampai nulis berendam aja tiap hari, pikiran akan berputar di pola yang sama seperti yang kalian tulis saat menuangkan emosi itu. Journaling yang mengubah hidup itu harus punya 3 hal. Yang pertama kesadaran, kejelasan, dan arah tindakan. Tanpa arah, kamu akan cuma nulis kebingungan. Yang kedua adalah brain dump. Setiap hari luangkan diri kamu untuk nulis perasaan kamu, emosi negatif kamu, apa yang kamu rasakan saat itu. Tulis kalau kamu lagi capek atau lagi bingung mau mulai dari mana. Tulis semuanya tanpa sensor karena itu akan membantu mengosongkan isi kepala kamu. Karena sebenarnya yang bikin masalah itu tampak berat itu bukan karena masalahnya, tapi karena pikiran kita yang terlalu penuh. Saat kamu menuangkan semuanya, kamu membantu untuk pikiranmu lebih tenang. Step yang kedua setelah brain dump adalah temukan akar masalahnya. Setelah semuanya keluar, semuanya kamu tulis, baca ulang tulisan kamu, tanyakan dari semua itu, apa inti permasalahan kamu, apa yang buat kamu paling gak nyaman, dan apa yang bisa kamu kontrol hari ini. Seringkali kita stres itu bukan karena satu masalah, tapi karena semua masalah bercampur jadi satu. Saat kamu udah bisa memisahkan dan memperjelas, kamu akan merasa lebih ringan. Dan dari situ akhirnya kamu akan lebih tahu arahnya kemana. Kamu akan lebih fokus mau ngapain. Step yang ketiga adalah ubah sudut pandang. Jadi tadi baca ulang, sekarang adalah menulis ulang. Ini adalah bagian penting. Jadi tulis ulang masalahmu dengan sudut pandang yang lebih dewasa. Bukan nulis yang pura-pura positif, bukan nulis untuk menyangkal permasalahan, tapi mengubah cara kita melihatnya. Contoh tadi yang kamu nulis untuk mengeluh, sekarang kamu menulis dengan lebih menerima diri kamu. Aku memang belum berhasil, tapi aku sedang bergerak. Aku memang lagi sedih, tapi aku gak akan dikuasai oleh emosi ini sepenuhnya. Aku bisa mengontrol
situasinya. Aku bukan gagal, tapi aku lagi berproses seperti itu. Ini melatih kamu untuk tidak tenggelam dalam suatu masalah, karena seringkali yang bikin kita panik, bikin suatu hal terasa berat itu bukan karena masalahnya, tapi karena cara pandangan kita terhadap masalah tersebut. Step terakhir adalah menulis 3 aksi atau 3 langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan dalam 24 jam ke depan. Usahakan ada suatu hal yang kamu lakukan atau aksi kecil, minimal 3 aja. Apa yang bisa kamu lakukan? Lakukan, do it something. Karena kita manusia dibekali akal dan pikiran, bukan cuman untuk pasrah, kita disuruh untuk bergerak. Jadi do it something, lakukan 3 aksi kecil, karena perubahan besar seringkali datang dari perubahan kecil yang konsisten. Kalau setiap hari kamu melatih diri kamu untuk lebih sadar, jelas, dan bergerak, kamu dalam waktu 30 hari akan menjadi orang yang berbeda. Journaling itu bukan tentang tulisan yang indah, bukan tentang buku mahal, bukan tentang keestetikan, tapi tentang keberanian untuk lebih jujur kepada diri sendiri. Karena kadang jawaban yang kita cari itu bukan datang dari luar, tapi datang dari diri kita sendiri saat pikiran kita tuh mulai tenang. Guys, itu aja sedikit pemahamanku tentang journaling yang selama ini aku lakukan, dan itu membantu hidup aku untuk lebih terarah. Kalau kamu mau mulai untuk journaling juga, tulis di kolom komentar aku mau. Nanti aku bakalan share link untuk format journaling ke kalian. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini untuk aku bisa lebih semangat lagi buat konten yang bermanfaat untuk kalian. Dan let's grow together. Thank you for watching. Bye.